siang Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Sehat Ibu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran, untuk ketua kelasnya bisa mengisi absennya teman-temannya dulu. Nanti untuk yang nggak hadir bisa dikirim ke Ibu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Jadi ini adalah bagian bentuk dari tubuh manusia. Jadi sistem pencernaan itu sendiri terdiri dari beberapa organ. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, yang kelima ada usus halus, dan yang terakhir ada anus atau lubang buangan. Sistem pencernaan itu sendiri adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus, dan sederhananya itu diserap sari-sari makanannya untuk membantu kita dalam proses aktivitas sehari-hari. Nah, di sini organ-organ pencernaan yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu di PPT sebelumnya. Jadi organ-organ pencernaan manusia itu terdiri dari yang pertama adanya rongga mulut, yang kedua kerongkongan. Jadi di dalam rongga mulut ini ada yang namanya kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah ini membantu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim yang terdapat di dalam mulut. Yang berikutnya ada yang namanya lambung. Setelah lambung ada yang namanya usus halus. Setelah usus halus, makanan dicerna kembali di dalam usus besar. Nah, setelah usus besar ini, makanan yang tidak dibutuhkan atau sisa-sisa dari proses pencernaan ini akan diteruskan selanjutnya ke dalam yang namanya anus. Jadi dikeluarkannya lewat sini, anus. Jadi yang pertama, yang tadi yang organ pencernaan itu yang pertama itu ada yang namanya rongga mulut. Rongga mulut. Jadi di dalam rongga mulut ini ada yang namanya gigi. Jadi si gigi ini membantu proses pencernaan makanan. Yang kedua adanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk membolak-balikan makanan. Nah, yang ketiga adanya yang namanya kelenjar air liur. Jadi kelenjar air liur ini membantu si enzim yang terdapat di dalam mulut ini untuk mencerna makanan yang akan selanjutnya diteruskan ke dalam kerongkongan. Jadi di dalam rongga mulut ini makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan yang kecil yang kemudian akan diteruskan ke dalam lambung. Jadi makanan di sini akan dikunyah oleh namanya gigi, terus akan dibantu selanjutnya sama lidah, dan yang terakhir adanya kelenjar air liur yang membantu proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim. Jadi selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di
dalam rongga mulut juga dibantu dengan namanya adanya yang tadi yang namanya enzim amilase atau enzim betialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Jadi enzim amilase ini dihasilkan oleh kelenjar air liur yang terdapat di dalam mulut. Enzim amilase ini sendiri atau enzim betialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang akan kita makan itu akan terasa manis. Jadi si enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum karbohidrat yang awalnya nggak ada rasanya, dia akan mengubah makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang manis. Yang berikutnya ada namanya gigi. Jadi gigi di dalam rongga mulut itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adanya namanya ini namanya gigi seri. Gigi seri. Yang kedua ada gigi taring. Yang ketiga ada namanya gigi Graham. Jadi yang tadi yang gigi seri, gigi taring, dan gigi Graham itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama ada yang namanya gigi seri. Gigi seri itu berbentuk pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut yang bentuknya masih besar akan dihaluskan oleh gigi seri ini. Yang kedua ada yang namanya gigi taring. Gigi taring ini berbentuk lancip dan runcing yang berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Yang ketiga ada namanya gigi Graham. Jadi gigi Graham ini berbentuk rata, bergerigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Ketiganya ini sama-sama mempunyai fungsi yaitu menghaluskan makanan yang akan masuk ke dalam kerongkongan. Yang berikut ada jumlah gigi. Jadi jumlah gigi pada anak-anak yaitu terdiri dari semuanya itu berjumlah adanya 20 buah. Jadi 20 buah ini akan dibagi lagi menjadi ada yang namanya 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi Graham. Nah, yang berikutnya ada yang namanya jumlah gigi pada orang dewasa. Yang tadi itu ada jumlah gigi pada anak-anak, yang berikutnya ada yang namanya jumlah gigi yang terdapat pada orang dewasa. Jadi pada orang dewasa sendiri terdapat atau berjumlah 32 buah. Yang pertama yaitu ada yang namanya 8 buah gigi seri, gigi Graham, sama 20 gigi Graham. 4 gigi taring dan 20 gigi Graham. Nah, berikut adalah perbedaan gigi anak-anak dan yang dewasa. Jadi, pada gigi anak-anak itu masih berupa gigi susu. Ini. Terus kalau pada orang tua atau pada orang dewasa, model giginya itu udah tetap, udah permanen. Jadi kalau gigi pada orang dewasa itu udah copot, jadi nggak bisa tumbuh lagi. Yang berikutnya bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi sendiri ini ada yang terdiri dari yang pertama itu ada namanya mahkota gigi. Mahkota gigi. Ini mahkota gigi. Yang kedua ada leher gigi. Dan yang ketiga ada namanya akar gigi. Bagian terluar dari gigi yang melapisi gigi itu ada namanya ini yang namanya email gigi.
Yang kedua, organ dari pencernaan ini, yang kedua ada yang namanya kerongkongan atau esofagus. Jadi esofagus sendiri setelah dari rongga mulut tadi, makanan akan masuk ke dalam yang namanya kerongkongan atau esofagus. Jadi makanan yang sudah dicerna atau sudah dikunyah tadi di dalam mulut akan diteruskan kembali ke dalam kerongkongan. Jadi di dalam kerongkongan ini makanan akan didorong ke lambung dan di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, namanya gerakan peristaltik. Jadi makanan yang sudah dicerna tadi di dalam mulut akan didorong menuju lambung menggunakan gerakan peristaltik. Jadi di sini tuh ototnya di dalam kerongkongan akan berkontraksi. Namanya di sini ada namanya gerakan peristaltik, yaitu 2/3 dari bagian bawah kerongkongan. Jadi gerakan peristaltik itu sendiri adalah gerakan mendorong makanan ke dalam lambung. Jadi di dalam kerongkongan ini sendiri terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lambung. Jadi pada lambung sendiri itu terjadi yang di lambung terjadi gerakan makanan itu secara mekanik dan secara kimiawi. Yang pertama itu pencernaan makanan secara kimiawi atau secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur. Jadi di dalam lambung ini sendiri terjadi 2 gerakan, yaitu yang pertama itu secara mekanik. Jadi makanan yang dicerna di dalam lambung ini akan diproses lagi menjadi makanan yang lebih halus yang akan diteruskan selanjutnya ke dalam usus halus. Yang kedua ada namanya gerakan secara kimiawi. Nah, pada lambung ini akan dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening. Jadi di dalam lambung ini sendiri makanan akan dicerna dengan proses bantuan enzim dan dilakukan 2 gerakan, yaitu yang pertama adanya pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Jadi perlu diingat bahwa di dalam lambung itu terjadi 2 pencernaan, yaitu yang pertama mekanik sama kimiawi. Yang berikutnya ada yang namanya usus halus. Nah, usus halus ini makanan yang tadi dari lambung sudah dicerna akan berbentuk bubur, masuk ke dalam usus halus ini akan sudah berbentuk bubur. Jadi di dalam usus halus ini makanan akan dicerna lagi ke dalam yang namanya usus besar. Jadi di dalam usus halus ini makanan akan dihaluskan agar bisa diserap-serap sari-sarinya untuk membantu proses aktivitas selanjutnya. Jadi di dalam usus halus ini terdiri lagi ada 2, yaitu yang pertama ada yang namanya usus 12 jari atau duodenum. Jadi panjangnya itu sekitar 1/3 meter di dalam usus 12 jari. Jadi ini. Jadi dia itu panjangnya 1 sampai 3 meter. Ini bisa dilihat. Jadi di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Jadi di dalam usus 12 jari makanan akan dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini sendiri akan dihasilkan oleh yang namanya kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas ini sendiri juga mengandung yang namanya enzim-enzim yang akan membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Jadi contohnya itu yang pertama yang di dalam usus 12 jari itu ada yang namanya enzim amilase. Enzim amilase ini sendiri mengubah amilum menjadi maltosa atau yang namanya monosakarida. Tadi makanan yang masuk ke dalam
lagi yang namanya enzim tripsin. Jadi enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah peptid menjadi asam amino. Mengubah peptid menjadi asam amino. Nah, yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi secara singkatnya di dalam usus 12 jari itu menghasilkan berbagai enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas ini menghasilkan 3 enzim, yaitu yang pertama adanya enzim amilase, enzim tripsin dan enzim lipase yang akan berfungsi untuk dan membantu proses pencernaan makanan. Jadi selain dibantu oleh di dalam usus 12 jari tadi, selain dibantu oleh yang namanya getah pankreas yang menghasilkan enzim itu sendiri, jadi di dalam usus 12 jari juga dibantu oleh yang namanya getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi proses yang terjadi di dalam usus 12 jari ini tidak hanya dibantu oleh enzim pankreas, tetapi juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi fungsi dari getah empedu ini dalam proses pencernaan makanan itu yang pertama mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan warna zat atau coklat pada makanan yang sedang dicerna. Jadi si getah empedu ini dia berfungsi untuk yang pertama itu memberikan zat makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi warna coklat. Nah, yang berikutnya, yang tadi ada usus 12 jari, yang berikutnya ada yang namanya usus kosong atau jejunum. Nah, di dalam usus kosong terjadi lagi yang namanya proses pencernaan makanan. Jadi di dalam sini tuh makanan dicerna lagi secara kimiawi dengan bantuan enzim. Jadi tadi kan yang ada namanya usus 12 jari. Nah, berikutnya ada usus kosong. Jadi di dalam usus itu terdapat usus yang kosong. Jadi berfungsi untuk mencerna makanan, tapi di sini terjadi melalui proses secara kimiawi. Nah, di sini juga terdapat enzim yang membantu makanan ini dicerna dalam tubuh. Itu yang pertama adanya enzim maltase. Ada namanya enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Jadi di dalam usus kosong ini terdapat 3 enzim. Yang pertama enzim maltase, yang kedua enzim sukrosa. Nah, yang berfungsi untuk mengubah sukrosa atau zat gula menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi si enzim ini dia berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna zat-zat makanan. Nah, yang berikutnya ada yang namanya enzim laktase. Jadi enzim laktase ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Ini laktosa dan galaktosa ini berfungsi untuk pembentukan gula. Ini susu, galaktosa dan laktosa. Yang berikutnya ada yang namanya usus penyerapan atau ileum. Yang tadi usus kosong, yang berikutnya ada yang namanya usus penyerapan.
yang berikutnya ada yang namanya usus penyerapan. Jadi usus penyerapan ini anak-anak adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di dalam usus, dan pada bagian ini ada yang namanya villi, yaitu membantu dalam proses pencernaan. Nah, di bagian villi ini sendiri sari-sari makanan akan diserap lagi menjadi lebih halus. Jadi villi banyak mengandung bumbu darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh dan diedarkan lagi ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi pada usus besar ini sendiri, sisa makanan yang tadi sudah diserap di usus halus, kandungan air dan garam mineralnya kemudian akan dikeluarkan atau makanan tersebut akan dibusukkan oleh bakteri yang busuk yang hidup di usus besar. Jadi ada yang namanya bakteri Escherichia coli. Jadi di sini makanan atau zat-zat cari makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dibusukkan oleh ada yang namanya bakteri Escherichia coli. Jadi di usus besar ini ada namanya bakteri yang berfungsi atau berguna bagi tubuh. Jadi namanya enzim Escherichia coli atau bakteri Escherichia coli. Nah, sebelum makanan ini dikeluarkan ke anus, ampas makanan yang tadi yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dibusukkan oleh bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli, dan selanjutnya akan membentuk kotoran dan tinja atau feses yang terlebih dahulu masuk ke rektum. Nah, yang mendapat pada ujung besar dari usus besar. Nah, si rektum ini sendiri dia itu mempunyai yang namanya otot polos, yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa yang ingin buang air besar. Jadi di dalam usus besar ini sendiri dia itu makanan akan dibuang lagi, atau makanan sisa makanan yang tidak dibutuhkan dari tubuh akan dicerna atau akan dibusukkan oleh bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli. Jadi makanan yang
dikeluarkan melalui anus. Ini adalah proses terakhir dari sistem pencernaan. Jadi anak-anak, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan ada yang belum ngerti bisa tanyakan ke ibu. Jadi untuk bahan kalian belajar lagi di rumah, ibu kasih tugas kalian yang dikerjakan, nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi dari ketua kelas kasih ke ibu. Ini untuk tugasnya ini, sebut dan jelaskan apa saja organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Tadi yang sesuai yang ibu jelaskan, kalian bisa lihat lagi di catatan kalian untuk pengerjaan tugas ini. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat kalian ya. Dan jangan lupa nyampe rumah belajar lagi. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Bu.